Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini Minggu 5 Juli 2020 kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kita masuk di dalam bulan yang baru, melewati tengah tahun 2020 di dalam pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kita sekarang akan berbakti kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Ibadah pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, mulia bagi namanya. Bait ketiga. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di kayu. Mulia, 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 mulia bagi namanya. Matius 5 ayat 16
menjadi nas pembimbing pada hari ini, yang menghantar kita masuk dalam keseluruhan ibadah kita. Kita akan membacanya bersama-sama Matius 5 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita bersehati berdoa. Tuhan, kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Pada hari ini kembali kami beribadah kepadamu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang telah menolong, memelihara kami. Sampai hari ini pertolongan Tuhan nyata. Kami melewati kehidupan kami hari lepas hari, secara khusus di dalam masa pandemik yang terjadi secara global ini, yang sesungguhnya tidak mudah bagi kami, tapi kami boleh ada sampai memasuki bulan yang baru, di bulan Juli tahun 2020 ini. Kami semua tahu dan percaya, meyakininya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat tangan Tuhan yang menopang kami sungguh nyata. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini juga di dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ada kalanya Tuhan, tanpa sadar kami melakukan apa yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan. Bahkan dengan sadar, dengan sengaja kami memberontak terhadap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan, yang setiap hari semakin menyempurnakan kami. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, untuk kami boleh terus hari demi hari mendisiplinkan diri kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus Tuhan, di hari Minggu ini kami membutuhkan kelayakan yang daripada Tuhan. Ketika kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk kami boleh berada dalam hadirat Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Bimbingan yang nyata melalui puji-pujian, doa yang kami naikkan, dan secara khusus utamanya melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin berbakti kepada Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang lawat kami kembali. Demi Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja, hanya kepadamu kami beribadah. Kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan tubuh Kristus di berbagai tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli guna memperkokoh iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan sangat menyayangi kita. Pemazmur atau mungkin di bagian kitab yang lain di dalam Yesaya dan Yeremia seringkali digunakan istilah atau kiasan Tuhan menyayangi kita bagaikan biji matanya sendiri. Ini merupakan satu kiasan bahwa biji mata adalah bagian dari tubuh kita, organ tubuh yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Oleh karena itu, kita tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh bagian mata kita. Mungkin kalau kita bercanda, mungkin bagian tubuh yang lain seperti pipi, seperti hidung masih bisa dicubit seperti itu ya. Tetapi bagian mata kita tidak mengizinkan. Itu gambaran betapa berharganya biji mata kita. Demikianlah Tuhan juga memperlakukan kita bagaikan biji matanya. Tuhan sangat menyayangi kita bagaikan Bapa menyayangi anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita pujikan pujian ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Termasuk pada hari ini, kembali kita akan menaikkan doa syafaat kita sebagai bentuk kita berserah kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa dan kita akan menaikkan doa dan sungguh meyakini Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita mendengarkan setiap seruan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat Tuhan dan kami merendahkan segala keberadaan kami di hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah negara kami. Secara khusus ketika pemerintah kami berjuang dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong pemerintahan kami. Berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, marifat dari Tuhan. Karena sebagai pemerintah tidak mudah untuk mengambil keputusan. Ada tarik-menarik kepentingan. Tapi biarlah mereka boleh mengambil jalan tengah dan memberikan kebijakan yang terbaik bagi seluruh masyarakat atau bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk penerapan era kenormalan yang baru atau era new normal. Kami berdoa Tuhan, pemerintah telah menyusun beberapa fase diterapkan era new normal ini. Tuhan yang tolong supaya segenap aparat pemerintahan dapat mengerjakan tugas tanggung jawab juga dengan baik. Kami berdoa Tuhan kepadamu agar masyarakat Indonesia secara umum juga peduli dan tetap taat, patuh dengan protokol atau pedoman kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah kami. Dan biarlah dengan kepatuhan tersebut, dengan ketaatan yang demikian, kami juga boleh mengambil bagian dalam pemutusan atau penanganan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Tetap berdoa Tuhan untuk para medik yang ada di negeri ini. Engkau yang tetap tolong mereka. Mereka ada di garda depan yang berhubungan langsung dengan pasien penderita COVID-19. Kami berdoa Tuhan yang tetap memberikan kesehatan yang prima kepada mereka. Tidak sedikit dari mereka yang juga pada akhirnya terjangkit. Bahkan ada dari mereka yang berkorban nyawa di dalam menangani pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah mereka tidak kunjung lelah. Mereka terus setia melayani orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa. Walaupun secara catatan kertas, beberapa grafik ditampilkan oleh pemerintah kami, bahkan media asing mengatakan perekonomian bangsa kami masih cukup baik di tengah pandemik ini. Tapi kami tidak tahu bagaimana ke depannya ketika pandemik ini masih terus berlangsung. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memberkati perekonomian bangsa kami. Jauhkan daripada kerusuhan-kerusuhan. Biarlah negara kami secara nasional masih boleh tetap stabil dengan perekonomian yang juga stabil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, di mana kami masih terus mengadakan kebaktian secara online, secara virtual. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelaksanaan ibadah secara virtual ini, mulai dari tahap persiapan, perekaman, pengeditan, sampai ketika harus dipublikasikan dan kemudian dijadikan sebagai wadah untuk beribadah bagi segenap jemaat. Semuanya boleh berlangsung dengan baik dan sesungguhnya dapat membawa segenap jemaat berjumpa, bertemu dengan Tuhan, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat yang sedang sakit, mereka yang lanjut usia, mereka yang bergumul dengan keadaan kehidupan mereka. Tuhan yang lawat mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, inilah segenap doa kami. Kami mendoakan bangsa negara kami, mendoakan gereja kami dan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga akan menaikkan doa pergumulan pribadi kami ke hadirat Tuhan. Pada segenap jemaat dari tempat masing-masing, mari kita menaikkan doa pergumulan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu mendengarkan seruan hati kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang juga sanggup memberikan jawaban yang terbaik. Karena Engkau Allah yang maha tahu dan paling mengerti keberadaan kami. Dan kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami adalah yang terbaik. Ajar kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Dan ajar kami untuk dapat menerima kehendak Tuhan dan mengerjakannya, menghidupinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim dengan tema arti sebuah kehadiran. Kita persiapkan hati kita mengangkat pujian, Ku hidup bagimu. Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan Kau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini merupakan minggu pertama di bulan Juli. Kita masih boleh bersama-sama beribadah, sekalipun sekali lagi kita beribadah secara online. Doa kami semoga jemaat sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik. Dan kita terus mohon belas kasih Tuhan, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali menikmati kehidupan sebagaimana yang Tuhan berikan. Satu kesempatan kita boleh kembali untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Kami naikkan puji syukur dan berterima kasih untuk sebuah kesempatan yang boleh Tuhan berikan, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan ini, kami dapat pahami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami berpadanan dengan kebenaran firman-Mu, dan pada akhirnya memuliakan nama-Mu dimanapun kami ini berada. Berkatilah setiap kami dan mohon Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita lihat bersama dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima,
Kita baca dari beberapa bagian ayat. Yang pertama kita melihat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Kemudian ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat 15 bagian pertama. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ayat 17 bagian terakhir. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang dikasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, acap kali Tuhan mengajar banyak hal melalui kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, bukan? Sebagai contoh kita akan menyaksikan sebuah klip, yaitu kehidupan dari salah satu jenis burung, di mana burung itu memiliki nama yaitu cuko atau bernama latinnya adalah Cuculus conolus. Nah, apa yang menarik dengan kehidupan jenis burung ini? Burung tersebut disebut salah satu burung parasit bagi burung-burung atau jenis burung yang lebih kecil lainnya. Burung ini punya kebiasaan yang kurang baik, di mana ketika sang betina hendak bertelur, dia mencari sarang burung yang lain untuk menitipkan telurnya di sana. Dia enggan membuat sarang, dia enggan untuk mengerami telurnya sendiri. Dan ketika telur yang dititipkan itu kemudian menetas, maka anak dari burung cuko ini menjadi satu kehidupan yang merusak kehidupan yang lain di dalam sarang di mana dia ada saat itu. Anak burung cuko ini akan mendorong telur burung yang memiliki sarang ini. Dia juga akan mendorong keluar dari anak burung jenis lain yang sudah lahir di sana. Atau bahkan mencakarnya sampai anak burung lain pun mati. Saudara, dia ingin menguasai sarang tersebut dengan satu maksud supaya dia mendapatkan makan dan perhatian yang lebih dari ibu tirinya. Itu sebabnya jenis burung ini juga disebut atau dijuluki sebagai ratu tega. Nah, mari kita menyaksikan klip dari kehidupan burung cuko ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah menyaksikan klip tersebut, kira-kira apa kesan dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian? Apa kesan dan pendapat Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, apakah hari ini jemaat merasa ada orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita, persis seperti gambaran dari klip yang kita saksikan ini. Atau kalau boleh dikatakan, jika jenis burung ini digambarkan atau diumpamakan sebagai kehadiran seseorang di dalam kehidupan saudara, kira-kira apa yang akan saudara katakan tentang hadirnya orang itu? Mungkin jemaat kalian atau Bapak Ibu berpikir bahwa hadirnya orang ini sangat merugikan, bukan? Dia mengganggu. Dia tidak tahu terima kasih. Dia mengusik kehidupan kita. Dia sangat jahat. Dia kemudian boleh katakan tidak tahu diri, tidak baik. Atau dengan kata lain dia mengatakan seperti istilah diberi ati ngerogoh rempelong. Atau dengan bahasa lain, kehadiran dia sangat boceng sekali. Nah saudara, mungkin itu yang akan kita katakan, bukan? Tapi coba, sekarang dari sisi kita, kehadiran macam apakah? Kehadiran seperti apakah hidup kita hari ini? Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di gereja, atau di masyarakat. Kalau hari ini kita tidak bisa menjawab, mungkin kita bisa tanya kepada orang yang mengenal kehidupan kita. Apa arti kehadiran kita ini sesungguhnya? Saudara, hari ini saya tidak berbicara tentang suka tidak suka. Tapi berbicara kehadiran, kehidupan sebagai seorang anak Tuhan di dalam kebenaran. Tentu kehadiran semacam ini seringkali mengusik kehidupan orang-orang yang terbiasa hidup tidak benar, bukan? Seringkali kehadiran sebagai seorang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi orang yang hidup di dalam ketidakbenaran. Bahkan kalau saya gambarkan kehadiran orang di dalam kebenaran ini bagaikan terang, bagaikan sinar yang begitu terang yang menyilaukan mata yang sakit. Dan itu akan menyakitkan mata tersebut, bukan? Kehadiran orang yang hidup di dalam kebenaran bagaikan terang yang menerangi kegelapan, yang menelanjangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar.
Dan tentu bagi orang yang terbiasa hidup di dalam kegelapan, dia akan merasa terganggu dengan hadirnya terang tersebut, bukan? Dia akan merasa risau, gelisah dengan hadirnya terang tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita harus diakui bahwa hadirnya hidup kita bisa berdampak, entah itu dampak yang positif atau dampak yang negatif. Nah, sekarang kehadiran kita ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya tentunya Tuhan menghendaki dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan ingin kita ini punya dampak yang positif. Tuhan ingin kita berdampak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Hari ini ada sebuah bacaan dari firman Tuhan tentang kehadiran seorang di tengah kehidupannya di tempat yang asing. Sebagai seorang yang boleh katakan sederhana, tapi memiliki dampak yang sangat positif. Saudara, di sana dikisahkan ada satu keluarga yang bernama Naaman. Saudara, siapa Naaman itu? Naaman disebutkan sebagai seorang panglima dari Raja Aram. Saudara, dia bukan hanya panglima dari sebuah bangsa yang besar, kuat, hebat, dan ditakuti oleh bangsa lain. Tapi di sana ada satu catatan menarik, dikatakan Naaman adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga karena Naaman, bangsa ini mengalami banyak kemenangan. Yang berikutnya, Naaman adalah seorang yang terpandang. Dan dia sangat disayangi oleh tuannya, yaitu Raja Aram. Saudara, tentu karena dia memiliki prestasi, memiliki kehidupan yang baik, sehingga tuannya atau raja sangat menyayanginya. Namun catatan ini tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Di tengah segala kesuksesan, keberhasilan hidupnya, saudara, dia pun adalah seorang yang bisa dikatakan sebagai seorang the best, the man of the year. Seorang yang sukses. Tapi kalimat berikutnya mengatakan dia seorang pahlawan. Tetapi dia sakit kusta. Nah, sakit kusta pada zaman itu satu penyakit yang menakutkan. Satu penyakit yang boleh katakan kalau zaman sekarang itu sama dengan penyakit virus AIDS. Yang sangat berbahaya juga bagi kehidupan. Nah, di dalam segala keberhasilan hidup, ada status, ada kehidupan yang luar biasa, ada memiliki segala sesuatu. Tapi ingat bahwa semuanya ini tidak bisa menolong menyembuhkan penyakit dari Naaman tersebut. Sudah tentu ini menjadi satu pergumulan tersendiri, bukan? Menjadi kesusahan tersendiri, bukan? Di tengah kehidupan yang seperti itu. Namun di dalam kondisi yang seperti ini, firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam keluarga seperti ini ada seorang gadis. Siapa dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak banyak catatan tentang gadis tersebut. Dia hanya disebutkan berasal dari Israel. Dia pernah ditawan, dibawa ke Aram. Lalu kemudian di sana tidak disebutkan siapa namanya, berapa usianya, dari keluarga seperti apa, tidak ada. Hanya dikatakan dia di situ menjadi seorang pelayan untuk istri dari Naaman. Dan di sana boleh dikatakan gadis ini adalah orang yang bisa disebut sebagai the lovers of the lost. Orang yang bukan orang. Karena memang kehadirannya boleh katakan sepertinya tidak ada artinya, bukan? Tetapi justru di tengah kondisi ketika dia hadir di dalam satu keluarga yang tengah mengalami pergumulan karena sakit yang serius itu, sudah dikatakan bahwa gadis ini menjumpai istri Naaman, lalu kemudian mengatakan apa yang dia tahu tentang Nabi Allah yang ada di Israel sebagai negeri asli dari gadis ini. Dia mengatakan kebenaran, dia menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang bisa dia lakukan.
Dan saudara, yang menarik adalah ketika dia berkata, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Saudara, di dalam kesederhanaannya hanya itu yang dia bisa lakukan. Tetapi apa yang dia lakukan dengan satu maksud dan satu tujuan, dia ingin memperkenalkan Allahnya. Dia ingin menyampaikan sesuatu kebenaran. Dia ingin bersaksi dengan apa yang dia tahu. Dan dia ingin tuannya mendengar, menaati, dan datang kepada Allah yang benar itu. Seketika mendengar apa yang dikatakan oleh gadis sederhana ini, maka dikatakan kemudian Naaman pergi menemui Raja Aram, lalu menyampaikan apa yang dikatakan oleh gadis ini. Dan karena sekali lagi sang Raja Aram ini sangat sayang kepada Naaman, mendengar kabar baik ini, Raja Aram memberikan surat jalan supaya Naaman pergi ke Israel untuk menemui seorang yang dimaksud oleh gadis kecil ini. Saudara, ketika Naaman pergi dengan membawa surat itu, akhirnya dia berjumpa dengan Raja Israel. Saudara lihat ayat yang ke-7 dan ke-8 bagaimana reaksi daripada Raja Israel itu. Ketika mendapatkan surat tersebut dikatakan raja itu mengoyakkan pakaiannya. Dia bahkan mengatakan jangan-jangan Raja Aram itu mencari gara-gara. Dia pikir dia yang harus menyembuhkan. Tetapi Bapak Ibu, rupanya Raja Israel justru tidak mengenal dengan baik bahwa di negerinya ada abdi Allah. Di negerinya ada Allah yang hidup. Sangat kontras bukan? Antara Raja Israel dengan gadis yang tertawan ini. Gadis ini bisa mengenal seorang abdi Allah di tengah bangsa Israel. Tapi Raja Israel sendiri tidak mengenal ada abdi Allah di sana. Ada Allah yang hidup. Memang terkadang ironi bukan? Tapi di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, abdi Allah yang bernama Elisa ini tahu akan kehadiran Naaman. Dia mengutus utusannya untuk menjumpainya. Dan akhirnya utusan itulah yang mengatakan supaya Naaman ini pergi ke sungai Yordan untuk menenggelamkan dirinya, mandi di sana. Sudah pada akhirnya kita melihat pada awalnya Naaman gusar, Naaman tidak percaya. Tapi akhirnya Naaman melakukan apa yang diperintahkan itu. Dan Alkitab mengatakan dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan. Kulitnya menjadi bersih bagaikan kulit seorang anak. Dia menjadi tahir. Nah, bukan hanya itu saja. Setelah mengalami kesembuhan, saudara, Naaman ini kembali menjumpai Nabi Elisa. Dan di sana dia menyatakan satu pernyataan yang luar biasa di dalam ayatnya yang ke-15. Saudara, Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bahkan di ayat yang ke-17, Naaman menyampaikan satu komitmen untuk tidak lagi menyembah kepada Allah-Allah lain kecuali kepada Tuhan yang hidup dan benar itu. Saudara, kesaksian kehadiran dari gadis yang sederhana ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan Naaman. Saudara, gadis ini tidak banyak dicatat, hanya 2 ayat saja dibicarakan di sana. Namun kehadiran dari gadis ini betul-betul membawa dampak yang luar biasa karena dipakai oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Setelah itu Alkitab tidak menceritakan tentang gadis ini. Tetapi kita melihat bahwa ketika seorang di dalam kesederhanaannya, dia ada di tangan Tuhan, dimanapun dia hadir, dimanapun dia berada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kehadirannya bisa membawa dampak, membawa berkat yang membuat orang melihat dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kisah tersebut mengingatkan kembali kepada kita
Termasuk di dalamnya saudara dan saya sebagai orang percaya, bukan? Kehadiran saudara dan saya sangat membawa pengaruh dan dampak. Masalahnya adalah dampak macam apakah yang kita bawa hari ini? Dampak positifkah atau dampak yang negatif? Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar kita berbicara tentang surga. Menjadi orang Kristen bukan sekedar yang penting saya sudah masuk surga. Tapi menjadi orang Kristen berarti menjadi satu pribadi di mana pribadi Kristus itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Pribadi yang bukan sekedar seperti kaca etalase yang berjalan, yang memamerkan kesalahan palsu kita. Yang memamerkan simbol-simbol kekristenan. Baik melalui perkataan kita, baik dengan tanda-tanda salib atau apapun. Tetapi pribadi karakter Kristus yang mengubah kehidupan kita, yang menjadikan kita satu pribadi dimanapun kita berada. Orang bisa melihat kehidupan kita yang nyata. Dan disitulah kita memiliki dampak yang memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dimanapun kita berada hari ini, kita menjadi seorang motivator, menjadi seorang inspirator, yang mewarnai, yang memberikan inspirasi, yang berdampak positif kepada orang di sekitar kita. Atau sebaliknya, kita sering kali menjadi provokator di dalam kehidupan kita. Baik melalui perkataan kita, pikiran kita, rancangan-rancangan kita. Adakah kita memuliakan nama Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita pikirkan? Apa yang kita lakukan? Saudara, adakah orang di sekitar kita yang bisa berkata kehadiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, pelayananmu, doa-doamu, kesaksianmu sungguh memberkati saya? Atau sebaliknya, orang berkata, kehadiranmu, perkataan, perbuatanmu seringkali justru menjadi batu sandungan dan tidak memuliakan nama Tuhan. Menyedihkan bukan? Sebagai orang percaya, kita hanya hadir seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya bersama Bu Marta dan teman-teman, ya, kira-kira berjumlah 6 orang pergi untuk makan malam bersama. Kami berjanji untuk berjumpa atau bersama-sama ke salah satu tempat makan. Nah, karena itu cukup ramai, kami tidak bisa parkir di depan. Ya. Untuk masuk pun juga sulit, akhirnya kami mendapatkan tempat parkir di belakang tempat makan tersebut. Dan kami harus masuk ke tempat itu pun lewat jalur belakang. Nah, ketika kami mulai masuk lewat pintu belakang, sesungguhnya kami ini sudah mencium aroma yang kurang sedap. Tetapi kami tetap masuk, saudara. Dan ketika mendapat tempat duduk, kami merasa di tempat itu aroma itu cukup kuat, yang tidak sedap tersebut, lalu memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Dan ketika pindah ke tempat lain, kami pun masih mencium aroma yang tidak sedap. Dan aroma itu, maaf kalau boleh saya sampaikan, seperti bau kotoran kucing, Bapak Ibu. Nah, mungkin jemaat juga tahu bagaimana bau dari kotoran kucing tersebut. Nah, akhirnya sampai 2 kali kami pindah tempat dan mendapatkan satu tempat yang ketika kami sudah duduk di sana, pesan makanan, kami berbincang-bincang, sejujur saja bau itu cukup mengganggu. Sampai akhirnya
Kami ini berpikir mungkin karena tempat makan ini lembab, maka banyak tikusnya. Karena banyak tikus, maka banyak kucing. Dan banyak kucing, maka banyak kotorannya. Sehingga bau. Tapi selain itu Bapak Ibu, di ruangan itu kami juga melihat, maaf sekali lagi, kami melihat ada beberapa kelompok ya mahasiswa yang sedang bekerja karena ada wifi. Yang kami lihat sepertinya mereka tidak sempat mandi atau belum mandi. Mereka masih mengerjakan tugasnya. Dan ketika kami melihat mereka, kami pun sempat tergoda berpikir jangan-jangan bau itu dari sekitar itu. Tapi Bapak Ibu, mereka pun juga ketika melihat kami datang, mereka pun juga melihat kami, rombongan kami. Dan saya percaya mereka pun juga akan berpikir yang sama. Semenjak kami datang, ada bau tidak sedap itu, saudara. Tapi kami tidak tahu sesungguhnya siapa yang bau di sini. Akhirnya sambil menunggu, teman yang lain juga melihat sana sini mencari sumber bau dan singkat cerita tidak ada yang ketemu. Saudara jangan tanya, kira-kira hari itu bagaimana pikiran bayangan kita pada waktu makan? Masih bernafsu makan atau tidak? Kita sambil makan, sambil menikmati bau tersebut. Saudara, sampai semuanya selesai. Bahkan sebelum selesai pun ya saya pribadi, Bu Marta juga pergi ke toilet untuk ngecek ya sepatu kami apakah ada kotorannya sehingga sedikit saya angkat coba saya bau sampai 2 kali saudara. Tapi rupanya tidak di sepatu kami. Sampai kami pulang tidak tahu dari mana sumber itu. Sudah singkat cerita besoknya baru tahu. Sesungguhnya siapa yang menginjak kotoran kucing tersebut. Saudara, yang ingin saya katakan ketika kita membawa bau tidak harum, tidak sedap, terkadang kita berpikir orang lain yang membawanya bukan. Tapi pada waktu kita sudah cek, memastikan diri kita bukan yang bau, barulah kita tahu bahwa bukan diri kita yang membawanya. Saudara, bagaimana kehadiran kita hari ini? Semoga kehadiran jemaat Tuhan, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada, saya merindukan, saya berdoa, saya berharap. Bukan hadir, maaf, membawa bau yang tidak sedap itu. Tapi hadirlah dimanapun kita berada hari ini. Bahkan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Tidak menjadi penghalang bagi saudara dan saya. Untuk menebar bau keharuman, bukan? Di tengah situasi yang sulit saat ini. Di mana kita hadir, kita pun tetap bisa menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, apakah perkataan kita, pikiran-pikiran kita, hati kita, perilaku kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita hadir hari ini, mari kita bertanya, kehadiran macam apakah? Kehadiran seperti apakah kita ini? Sudahkah kita menjadi berkat? Yang memuliakan nama Tuhan, kehadiran yang tidak menjadi batu sandungan, kehadiran yang seringkali mengacaukan. Saudara, kalau hari ini Tuhan berbicara secara pribadi di dalam kehidupan saudara dan saya, mari dengan segala kerendahan hati selagi Tuhan berikan waktu kesempatan untuk kita bertobat, tanggalkanlah semuanya itu. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan mintalah Tuhan menunjukkan bagian-bagian sisi gelap, sisi-sisi yang tajam, sisi-sisi yang tidak benar. Supaya disitulah Tuhan berbicara, Tuhan mengubahkan hidupmu. Dan menjadikan engkau menjadi saluran berkat. Menjadi alatnya yang hidup sebagai seorang yang sudah ditebus, diselamatkan. Dan dimanapun Tuhan menaruh hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang hari ini berbicara ke dalam kehidupan kita? Bahwa karena kehadiranmu, karena perkataanmu, karena hasil pemikiranmu, karena kesaksianmu, karena doa-doamu, karena pelayananmu, aku diberkati oleh Tuhan. Atau sebaliknya, karena perkataanmu, karena tingkah lakumu, pikiranmu, hatimu, hidupmu, orang lain tersandung.
Orang lain justru tinggal di dalam kegelapan. Orang lain hidup di dalam kesulitan. Dan tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup macam apakah kita? Hadir seperti apakah kita? Ada sebuah video klip yang akan kita saksikan. Di mana hadirnya seseorang di dalam kesederhanaannya memiliki dampak yang luar biasa. Mari kita saksikan klip tersebut. ไม่ไปโรงเรียนหรอ 112 แล้วก็คำนวณถัดไปคือสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้ว ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่
คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาครับแม่ แม่ แม่ ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui klip, melalui firman Tuhan yang boleh kita saksikan, kita dengarkan, kita pelajari bersama. Jadilah orang-orang percaya, jadilah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang memiliki dampak, di mana orang akan berkata, melalui hidupmu, aku melihat Tuhan nyata dan hadir. Dan biarlah itu menjadi doa kerinduan setiap kita. Dimanapun kita berada. Dalam situasi dan keadaan apapun. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan. Demikianlah hendaknya kamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Kalau hari ini kembali Tuhan berbicara secara pribadi, lembutkanlah hati kami Tuhan. Terangilah kami. Kalau ada bagian-bagian hidup yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah kami. Suci dan kuduskanlah Tuhan. Dan biarlah kami berkomitmen untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong, supaya kami menjadi satu pribadi yang hadir, yang menjadi saksi, yang memuliakan nama Tuhan, di dalam segala keadaan dan situasi. Tuhan kami percaya, dalam segala kesederhanaan, dalam hal-hal kecil, kalau semuanya itu di tangan-Mu, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kami rindu, Tuhan pun juga berkenan, memakai setiap kami, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, supaya kami orang percaya, bukan memiliki hidup yang sia-sia, yang berdampak buruk, berdampak negatif. Tapi sebaliknya, melalui hidup kami, orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Pakailah setiap kami yang boleh mendengar dan mengikuti ibadah pada hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita renungkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya mengubahkan kehidupan kita dan semakin mengarahkan kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Titus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat disampaikan atau diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan kita, kemudian dititipkan ke TU gereja pada hari dan jam kerja. Yang kedua, dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang telah tertera di dalam warta digital kita. Dan yang ketiga, persembahan dapat diberikan secara online melalui aplikasi atau platform pembayaran yang tersedia dengan cara memindai atau men-scan QR code yang ada, nanti akan tampak di layar kita maupun nanti pada saat pembacaan warta digital atau QR code yang ada di warta digital kita. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, memberikan persembahan yang terbaik, dan kita mengangkat pujian, penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang banyak. Dipenuhi hari ini di hati, lembahlah piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hati, lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan kita. Syukur padamu ya Allah yang telah memberkati kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, dan Kau sendiri yang telah menjawab doa-doa kami. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Sebagai wujud ungkapan syukur kami, pada kesempatan ini kami memberikan persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, dan biarlah kami juga tetap menanamkan dalam hati dan pikiran kami bahwa sesungguhnya persembahan yang hidup, persembahan yang sejati ketika kami membawa totalitas kehidupan kami untuk dipakai dalam pekerjaan atau pelayanan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini bersama-sama kita menaikkan pengagungan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan doksologi. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kembalilah di dalam kehidupan saudara. Jadilah pribadi yang berdampak, yang membuat orang lain melihat Kristus nyata di dalam kehidupanmu. Jadilah berkat yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kau berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memampukan saudara sekalian menjadi saksi, menjadi pribadi yang berdampak dimanapun engkau berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil doa teduh. Mari kita menyimak beberapa warta gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, tentang ibadah online. Minggu depan, 12 Juli 2020, ibadah masih akan dilaksanakan secara online. Untuk minggu depan, akan dilayani oleh Bright Community Service atau BCS Central Park, Jakarta. Menjadi perhatian kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara online minggu depan. Selanjutnya warta tentang persembahan. Persembahan rutin, persepuluhan dan persembahan yang lainnya dapat dilakukan dengan cara yang pertama memasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke TU gereja dan dapat diserahkan pada hari dan jam kerja. Yang kedua, dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada dalam warta digital kita juga. Dan yang ketiga, persembahan dapat diberikan secara online melalui aplikasi atau platform pembayaran yang tersedia seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Mobile BCA, Mandiri Online, BNI Mobile, BRI Mobile, dan Maybank Mobile. Dengan cara memindai atau men-scan QR Code yang tersedia. Apabila jemaat ingin memberikan persembahan untuk pos tertentu, misalnya untuk perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, atau persembahan yang lainnya, dapat menambahkan kode persembahan pada 2 digit terakhir dari nominal persembahan yang diberikan. Sebagai contoh, persembahan sejumlah Rp500.031, ini berarti nominal persembahan sebesar Rp500.000 untuk kaum muda. 2 digit terakhir 31 adalah kode untuk kaum muda. Daftar kode persembahan dapat dibaca di warta gereja digital atau di papan pengumuman di gereja. Khusus persembahan yang diberikan melalui scan QR Code ini sifatnya adalah no name atau NN. Bendahara majelis tidak dapat mengetahui siapa pengirimnya. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari menghendaki persembahan yang telah diberikan atau dicantumkan nama inisial atau mungkin hanya sekedar memastikan apakah persembahan sudah diterima atau belum, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi bendahara majelis. Demikian warta gereja kita, kiranya menjadi perhatian kita bersama.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita terus menjaga kesehatan kita, memperhatikan protokol kesehatan, mengambil bagian menjadi warga negara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita.